Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Boleh hari ini silakan dipimpin. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu bakalan absen dulu ya. Arini, Hadir, Bu. Jessica, Hadir. Rahayu, Hadir. Fauzan, Virga, Ananda. Hadir. Oke, berarti teman-teman kalian yang nggak hadir hari ini cuma 2 orang ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang baru, kita review dulu deh ke minggu kemarin ya. Ada yang tahu minggu kemarin kita membahas apa? Aku tahu, Bu. Ya, hari ini Zakat. zakat. Pintar. Coba jelaskan apa itu pengertian zakat, Rahayu. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Oke, berarti kalian masih ingat ya? Bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang akan Ibu sampaikan kepada kalian semua. Jadi mohon disimak ya. Yang pertama, meyakini bahwa ibadah haji adalah perintah dari Allah yang dimana ibadah haji tersebut memberikan kemaslahatan kepada individu dan masyarakat. Nah, yang kedua, menunjukkan sikap sosial terhadap hikmah haji bagi individu dan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis dari hikmah haji baik itu untuk individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, simulasi ibadah haji. Oke. Sebelum kita membahas, Ibu akan membagikan 3 kelompok kepada kalian semua. Dan nanti perwakilan setiap kelompoknya mengambil kertas-kertas yang ada di depan. Oke, langsung aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca dan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke? Sambil Ibu mempersiapkan. Udah semuanya? Udah, Bu. Oke. Pembahasan kali ini tentang haji. Ada yang tahu pengertian haji itu apa? Udah tahu, Bu. Gak tahu? Oke. Haji berasal dari kata al-hajj. Al-hajj. Yang artinya menyengaja. Dalam istilahnya, haji yaitu menyengaja pergi ke Baitullah untuk melakukan ibadah semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah, dan tentunya dengan waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan ini sudah jelas ya, bahwa haji itu terdapat pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah identik dengan hari raya Idul Kurban. Oke. Hari raya Idul Kurban. Berarti secara tidak langsung kalian sudah mengetahui ya perbedaan apa itu haji dan umroh. Haji terletak di pembedaan waktunya. Dalam artian haji itu harus menunggu waktu yang telah ditetapkan, yaitu bulan Zulhijjah. Akan tetapi kalau umroh sendiri itu kita bisa melakukannya kapan saja, bulan apa saja, itu masih bisa untuk melaksanakan umroh. Oke, selanjutnya tadi Ibu telah membagikan beberapa kertas kepada kalian yang udah kalian baca. Boleh kelompok 1 apa? Disebutkan aja. Syarat-syarat haji, Bu. Oke, syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji yang pertama Ada Islam. Terus balik, berakal, dan mampu. Islam, balik, berakal, mampu. Islam tentu saja ya, kalian udah tahu bahwa umat Islam hanya umat Islam yang dapat pergi ibadah haji atau umroh. Balik dalam keadaan balik.
Terus berakal, kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani rohani, atau tidak dalam keadaan gila. Yang terakhir yaitu mampu. Mampu di sini terkhususnya kita sebagai orang Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji pastinya harus mempersiapkan beberapa banyak bekal gitu, baik dari uang, itu dari pembekalan pemahaman kita buat nanti ibadah haji. Nah, selanjutnya ada rukun. Coba sebutkan kelompok 1 ya. Tadi masih rukun. Oke. Yang pertama ada ihram, Bu. Rukun. Ada ihram. Kemudian wukuf di Arafah, Wukuf. tawaf, Tawaf. sa'i, Syai. tahallul dan tertib. Tahallul dan tertib. Perlu kalian tahu, rukun di sini adalah wajib dilaksanakan semuanya. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka hajinya itu tidak sah. Contohnya terdapat pada ilustrasi yang telah Ibu buat. Di sini ada tata cara pelaksanaan ibadah haji yang terdiri dari rukun-rukunnya. Yang pertama ada ihram. Ihram dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah mereka melakukan ihram di Miqat. Dilanjut pada 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah, di mana mereka melakukan berdoa, memohon ampun, meminta segalanya baik keselamatan dunia dan di akhirat di wukuf ini. Selanjutnya mereka mabit di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Mabit di sini hanya 1 malam saja, yang dimana mereka bermalam di sana dan mencari beberapa kerikil-kerikil yang nantinya akan dipakai untuk melontar jumroh. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 Zulhijjah yaitu melontar jumroh. Melontar jumroh ini kita mengambil beberapa kerikil di dalam kantong kita yang telah kita siapkan dan kita melemparnya dengan sebutan Bismillah, ya Allahu Akbar, baru lempar kayak gitu. Nah, setelah melontar jumroh kita lanjut ke tahallul. Tahallul di sini yaitu memotong rambut. Memotong rambut bagi laki-laki biasanya dihabiskan atau terlihat botak bersih ya. Tapi untuk perempuan itu hanya diambil sedikit saja di bagian belakang tanpa orang di sekitarnya tahu gitu ya. Jadi dengan hati-hati. Selanjutnya berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Oke. Setelah berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, yang terakhir adalah tawaf. Tawaf di sini dilakukan sebanyak 7 kali dan membaca talbiyah, zikir dan doa-doa. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita telah membahas syarat, rukun, dan kita melihat beberapa ilustrasi tata cara pelaksanaan ibadah haji. Coba untuk kelompok 2 disebutkan. Yang pertama ihram di Miqat. Ihram di Miqat. Oke. Sebelumnya Ibu mau hapus dulu ya. Yang lain udah ditulis semua? Udah, Bu. Oke, Ibu hapus ya. Masuk ke dalam sunan ya. Sunnah haji. Yuk sebutkan. Melakukan haji secara ifrad. Secara ifrad. Membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki. Membaca talbiyah. Berdoa setelah membaca talbiyah. Berdoa. Membaca zikir sewaktu tawaf. Berzikir ketika tawaf. Melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Sunnah 2 rakaat. Terus
masuk ke Ka'bah dan berpakaian ihram berwarna putih. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan Bu. Kelihatan, oke. Masuk ke Ka'bah. Berpakaian ihram berwarna putih. Oke, kita bahas satu-satu. Melakukan haji secara ifrad. Melakukan haji secara ifrad itu hanya melakukan haji saja, tidak dicampur adukan antara haji dan umroh. Jadi khusus nih dalam satu niatan itu untuk haji saja. Membaca talbiyah terus untuk laki-laki harus suaranya lantang ya, tadi yang telah disebutkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Itu terus diiringi juga dengan berdoa, berzikir ketika tawaf, dan melakukan sunnah 2 rakaat lalu masuk ke Ka'bah, dan yang terakhir berpakaian ihram. Tuh. Selanjutnya apa lagi? Kelompok 3 ya. Wajib haji Bu. Wajib haji. Oke. Wajib haji. Wajib haji. Ada apa aja? Yang pertama ihram di miqat. Ihram di miqat. Ihram di miqat. Bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Bermalam di Mina selama 2-3 malam. Bermalam di Mina 2-3 malam. Melempar jumroh Aqobah dengan 7 kali lemparan pada hari raya haji. Terus Menjauhi muharramat haji atau larangan haji. harumat. Oke. Ada ihram di miqat, sudah dijelaskan ya tadi. Ihram di miqat ini pemakaian baju ihram juga dari berawal kita datang, terus bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melempar jumrah Aqobah, dan yang terakhir menjauhi haramat haji atau larangan haji. Tentunya kita harus mengetahui larangan-larangan haji. Boleh dilanjutkan tadi kelompok berapa yang terdapat larangan haji? Oke. Larangan haji. Ibu hapus lagi ya. Jadi anak-anak ibu nulis, kalian juga ikut nulis ya. Ya Bu. Ya, apa Yang aja? pertama ada memakai pakaian yang berjahit. Memakai pakaian yang berjahit. Oke. Yang kedua menutup kepala. Ini untuk laki-laki dulu ya Bu. Oke. Menutup kepala. Terus Kemudian bagi perempuannya menutup muka dan kedua telapak tangan. telapak tangan. Apabila keadaan mendesak, ia boleh menutupnya, akan tetapi harus membayar fidyah. Oke. Dah. Ada lagi? Ada untuk bagi laki-laki dan perempuannya Bu. Ya. Memakai wangi-wangian baik dipakainya pada badan atau pada pakaian, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain termasuk memakai minyak rambut, Oke. memotong kuku, mengakadkan nikah baik menikah atau menjadi wali nikah, bersetubuh bagi suami istri, berburu dan mengunduh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Oke. Nah itu ya tadi telah disebutkan larangan-larangan oleh teman-teman kalian. Ya, selanjutnya pasti ada macam-macam haji. Macam-macam haji boleh dibaca di bukunya. Yang pertama ada haji tamatu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram,
Ya. lagi untuk melaksanakan haji. Oke. Kemudian yang kedua ada haji ifrad, adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Yang ketiga, haji qiran, adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Oke, sip. Setelah syarat, rukun, sunnah, larangan, dan tadi setelah disebutkan macam-macam, pasti yang terakhir tuh ada hikmah dari berhaji itu sendiri. Oke, kelompok terakhir deh, kelompok 3, coba bacakan hikmahnya apa saja. Dapat melaksanakan rukun Islam kelima. Yang kedua, dapat menyingkap berbagai rahasia. Yang ketiga, memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperkuat fisik dan mental. Yang kelima, menumbuhkan semangat berkurban. Dapat memupuk persatuan umat Islam sedunia, menjadi media untuk membersihkan dosa, menjadi iktibar bagi umat Islam untuk menjadi orang soleh. Yang terakhir, menjadi miniatur pada mahsyar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan seputar haji ini telah selesai. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, ada beberapa soal yang akan Ibu kasih ke kalian untuk menambah pemahaman kalian dari materi haji ini. Nah, untuk soalnya ada soal PG dan soal esai. Minggu depan kita bahas bersama-sama ya. Baik, Bu. Nah, setelah Ibu memberikan soal, Ibu juga akan memberitahukan bahwa nanti minggu depan kita akan membahas tentang wakaf. Jadi persiapkan dari rumah, baca dahulu sebelum berangkat ke sekolah materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Jadi nanti untuk kita berdiskusi itu bisa terasa lebih mudah dan lebih lancar. Oke? Oke, Bu. Oke, siap. Terima kasih banyak semuanya anak-anak Ibu yang Ibu sayangi. Semoga sedikit ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan mudah menyerah dan jangan malas tentunya untuk membaca. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.